saya yang live. Yang live itu saya garis bawahi ya. Saya tidak mengeksploitasi anak. Yang live itu saya nge-live sampai pagi, itu kalau nggak salah sampai jam 1 malam bersama kakak saya dan adminnya ponakan saya, dan admin saya ponakan saya itu anak 16 tahun yang perempuan, dan itu saya yang ngerekap. Saya dan kakak saya ngerekap sampai pagi sambil nunggu sekalian sholat subuh supaya nggak kesiangan. Nah selesai itu saya tidur, bangun langsung masak juga udah nggak mungkin karena udah kecapean. Jadi anak-anak mau makan apa nih gitu kan, udah makan, anakku yang bilang mau makan ayam stretch chicken gitu ya, yang goreng aja, ya udah beli, terus kita makan sambil itu tuh kerasa banget nikmatnya gitu loh, bahagia banget aku. Sebenarnya aku nge-share itu kebahagiaan aku gitu loh, anak-anak yang bisa aku didik mandiri, anak-anak yang terbiasa melihat kehidupan mamanya yang kita tuh harus fight hidup itu, nggak cuma duduk manis terus ngerongrong sama orang tua gitu ya. Dan saya selalu memberikan apresiasi buat anak-anak. Jadi misalnya saya habis dagang gitu ya, nanti kebetulan pada saat itu anakku ulang tahun yang namanya Rifki, jadi aku kasih surprise dia, beliin kado dari hasil jualan, dan artinya anak-anak pun gak ada yang masalah gitu. Artinya saya tidak pernah melakukan sesuatu yang akhirnya menimbulkan tekanan buat anak-anak gitu. Saya tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur, dan itu salah banget. Sekarang menurut kalian gimana? Ditanya balik. Menurut kalian kalau saya bekerja dengan keras berarti ngapain? Kan katanya kayak gue nggak tanggung jawab aja gitu kan? Ada kan? Tolong deh kalau penayangan dari semua infotainment agak ada, biar ada tektoknya. Jadi antara statement Mas Kiwil dengan jawaban saya. Jadi nggak rancu. Pada saat itu kan ada ngomong kayak gue nggak tanggung jawab aja. Menurut Bapak, menurut saudara, menurut semua yang menonton, apakah Mas Kiwil bertanggung jawab? Sebenarnya kalau tidak karena statement yang Mas Kiwil lakukan kepada saya ya, kayak menyudutkan saya gitu ya, menjatuhkan nama baik saya, mungkin saya nggak akan mengungkapkan kebenaran. Mungkin saya cukup diam aja. Saya tidak pernah mau melibatkan anak-anak dalam hal ini. Tapi kenapa saya selalu bilang kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya juga nggak ada perlindungan anak, kan ada perlindungan anak yang mana anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam urusan orang tua. Anak-anak yang tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan ibunya, gitu. Anak-anak tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan saya, dan anak-anak menyaksikan semuanya, gitu loh. Apa yang saya lakukan itu semua buat anak-anak untuk kebahagiaan kita sekeluarga. Jadi kalau memang Mas Kiwil merasa bertanggung jawab penuh seperti yang beliau utarakan di media elektronik ataupun media cetak, aku nggak tahu ya, aku lihatnya di TV ya, silahkan buktikan. Bukti transfer selama 6 bulan terakhir ada nggak? Berapa jumlahnya? Dan bagaimana teguran dari pihak sekolah ke Anda? Apa ada himbauan dari pihak sekolah, apa Anda tanggapi atau tidak? Dan akhirnya larinya ke saya. Dan sebagai seorang ibu dari ketiga anak saya, sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, saya perjuangkan itu. Karena saya juga akan membangun rumah tangga yang lain. Saya juga pengen punya masa depan yang lain bersama suami saya yang nanti dan anak-anak saya gitu loh. Jadi kalau dengan suara-suara yang sangat tidak baik, statement yang dikeluarkan nggak baik, itu akan merugikan saya dan akan artinya yang berikutnya gitu ya, calon suami saya misalnya siapa nggak tahu gitu ya, nanti dia akan berpikir ini bener, ini kayak gitu kesannya udah gitu mbak. Jadi kesannya tuh udah dikasih astagfirullahaladzim, kesannya dikasih nafkah, kesannya udah dikasih nafkah tapi tidak berterima kasih atau tidak bersyukur, atau terbilang kesannya aku tuh kukur nikmat. Saya sudah ngingetin loh berkali-kali, bahkan aku sering nge-WA, jangan lupa ya anak-anaknya juga marah sama saya karena saya tidak lagi menjadi istrinya ya. Tapi anak-anak jangan jadi korban. Rumah tangga bercerai itu adalah kesalahan dari kedua orang tuanya. Anak tetap anak, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu, nggak ada bekas bapak. Di sini saya tidak mau memukul genderang perang, tidak. Saya tidak mau ada konflik. Saya nggak mau. Cuma saya himbau kepada Mas Kiwil alias Wildan Delta yang sebenarnya, saya himbau untuk Bapak Wildan Delta, apabila Anda terus mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan fakta, ya kan, statement yang menyudutkan saya, yang tidak sesuai, yang
baik gitu ya, maka saya bisa mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas yaitu dengan memberikan somasi. Kita lihat ke depan, apakah Mas Gio akan terus berkomentar mengeluarkan statement yang merugikan saya, yang menyudutkan saya. Karena biar bagaimanapun, penonton di rumah adalah orang-orang yang cerdas. Penonton di rumah tahu apa yang saya lakukan. Kenapa Maggie sampai begitu? Apa yang saya lakukan? Kalau kok saya nggak nyuruh anak saya begadang di depan kamera, saya yang berdiri, saya yang begadang. Kalian bisa lihat semua di IGTV saya, di Maggie Wulandari _Rio, silakan bisa dilihat siapa yang berdiri di situ. Anak-anak tuh cuma say hi sama yang beli, ngebantuin mama cuma hai, apa kabar, gitu-gitu, cuma itu doang. Habis itu mereka main handphone, tiduran, gitu kan. Paling cuma kadang ngebantu cek dong Makassar gitu, cek misalnya pengiriman biayanya berapa gitu kan. Saya rasa itu hal yang biasa. Justru sebagai seorang bapak, Anda tuh harusnya bangga punya anak-anak itu yang masih kecil tapi tuh sudah punya jiwa mandiri, sudah tahu nih nanti kalau begini berarti aku harus bagaimana, sudah bisa mengambil sikap. Gak semua anak bisa seperti anak-anak Anda. Saya mendidik dengan susah payah gitu loh. Jadi tolong banget bisa sedikit menghargai. Saya nggak minta dihormati kayak gitu, enggak. Menghargai aja, menghargai. Di sini bukan saya cari sensasi loh. Saya udah baik terakhir ketemu sama teman-teman media waktu kemarin itu ya, bahwa ini alhamdulillah udah surat-suratnya udah ada ya, udah gini. Sekarang Mas Kido nih yang nyari sensasi. Kalau aku bilang Mas Kido lagi mencari sensasi. Kenapa? Karena orang nggak ada apa-apa kok, lagi adem ayem terus tiba-tiba mengeluarkan kata-kata gitu, dan lagi lebih mirisnya lagi dalam kondisi saya lagi opnam di rumah sakit gitu loh. Jangan kamu mikir dengan begini orang jadi senang sama kamu. Ini justru jadi kamu membuat orang berstatement yang gak baik tentang kamu. Jadi seperti kamu sedang membuka aibmu sendiri gitu loh. Udahlah, kita udah selesai. Bangun rumah tangga masing-masing aja. Kamu dengan rumah tangga kamu, aku akan membangun dengan aku dan anak-anak gitu. Maksudnya dengan yang baru gitu loh.